Kali ini kita akan membuat martabak versi ragi sesuai permintaan salah satu follower aku. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama kita siapkan dulu ragi kering sebagai biangnya. Tapi ini nanti tetap juga dicampur sama soda kue ya. Jadi raginya itu nggak perlu terlalu banyak. Atau bisa juga nanti saya buatkan versi lain yang khusus martabak ragi. Kalau ini masih dicampur sama soda kue. Terlebih dahulu kita buat adonan biang terdiri dari gula, terigu, ragi, kemudian air biasa. Ini takaran untuk adonan martabak sebanyak 2 kg tepung kering. Jadi ini jangan kita campur semua ke adonan induk. Kecuali kita memang jualan khusus di pasar, misalnya di pagi hari, itu jadi memang dicetak dulu semua, baru di display di lemari kaca. Jadi pelanggan nggak bisa memilih lagi topping yang sesuai permintaan mereka karena udah kita kasih topping terlebih dahulu. Ini biasanya setelah masuk fermentasinya kita wajib manggang semua, jadi persis mirip cookies teman-teman. Tapi kali ini aku beda ya, aku akan membuat martabak menggunakan ragi tapi tetap juga memakai soda kue seperti penjelasan aku tadi di depan ya teman-teman. Jadi ini kita nggak campur semua ke adonan induk. Adonan biang ini kita buat dulu tapi kita pisahkan. Misalnya kita lagi merintis, cukup kita panggang per berapa loyang di adonan. Ini saya contohkan untuk satu loyang aja yang pakai ragi ya teman-teman. Ini adonan biangnya kita campur air secukupnya saja. Kita biarkan sampai berbusa. Ini adonan ragi ini semakin lama di dalam kulkas dia semakin bagus. Kalau di dalam kulkas bisa bertahan 24 jam. Tapi kalau di suhu ruang ini tahannya sekitar 6 atau sampai dengan 8 jam saja ya teman-teman. Terutama yang suhu tinggi, suhu udaranya panas ini nggak cocok banget, nggak bisa lama. Seperti biasa aku pakai adonan martabak ini pakai versi tabok ya teman-teman. Jadi kalian bisa pakai versi apapun. Ini aku contohkan untuk resep pakai versi tabok. Kita adonin seperti biasa, masuk bahan-bahan kering, boleh tambahkan telur berapapun yang kita mau. Untuk telur banyak pakaikan saja di akhir masuk telurnya, jangan masuk di awal. Sampai kira-kira adonan ini bisa kita tabok. Adonan biang tadi sudah kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Tambahkan air sedikit-sedikit sampai kira-kira bisa tabok seperti ini. Bisa taboknya tangan kosong ataupun menggunakan kayu. Yang penting prinsip kerjanya adalah tegak lurus untuk versi bangka ini. Penabokan ini jangan sampai langsung kalis ya teman-teman. Cukup sampai 70% menuju kalis. Nanti langsung ke tahap pengenceran kita masukkan air sedikit-sedikit secara bertahap. Barulah yang mau dipanggang nanti kita tambahkan ragi. Jadi adonan saya sarankan tidak langsung dicampurkan sama ragi, terutama yang jualan siang hari. Karena ini teksturnya bukan martabak betul-betul ragi ya. Tetap ada tekstur ngebangkanya, kenyal-kenyal, lembut-lembut gitu. Cuman ragi di sini berfungsi untuk mempermudah mengembangnya adonan, terutama buat pemula. Antara soda dan ragi kalau di backup itu akan mudah sekali mengembang. Cuman kalau kita masukkan di awal, adonan itu akan mengalami fermentasi. Lama-lama akan berubah menjadi pancake atau roti. Makanya di sini saya sarankan dibagi adonannya. Yang kira-kira nunggu pelanggan, langsung kita kasih ragi. Kira-kira penabokan sekitar 15 menit tergantung adonan ya teman-teman. Semakin banyak adonannya semakin lama juga tentu proses kita menabokinnya teman-teman. Kalian yang menggunakan paralon ataupun rotan, kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya. Buat saja versi Bandung. Jadi jangan lama di posisi kental karena nanti adonan kita akan mengaret. Kalau ngaret itu susah sekali untuk dibuat menjadi lembut daging martabaknya. Jadi nanti hasilnya bisa kenyal keras, terutama yang versi-versi ekonomis yang tanpa telur. Tapi buat teman-teman yang pakai martabak ragi ini di beberapa daerah ini cocok banget karena mereka nggak biasa makan martabak yang tipenya ada kenyal-kenyalnya dan kokoh seperti itu. Mereka sukanya tipe martabak yang lembut, lumer, nggak ada kenyal sama sekali. Memang mendekati seperti pancake atau roti-roti ya. Ini terutama di daerah saya sendiri ya teman-teman, di kampung saya itu orang sukanya martabak yang lembut, lumer. Ketika saya bikinkan versi Bangka, mereka merasa aneh gitu. Jadi balik lagi ke selera masing-masing. Tiap adonan itu pasti sudah ada penggemarnya masing-masing. Jadi mending kita tiru aja, amati, tiru, modifikasi daripada kita membuka sesuatu yang baru atau menawarkan sesuatu yang baru yang belum dikenal sama masyarakat di sekitar kita. Tentu butuh energi, butuh effort yang luar biasa untuk memperkenalkan suatu produk yang belum pernah mereka makan ya teman-teman. Setelah penabokan sekitar 15 menit, kemudian kita langsung encerkan
kita aduk saja pakai centong sayur, naik turun sampai didapat adonan itu kali 100%. Nah, kemudian adonan ini kita bagi dua teman-teman. Atau kalau kalian memang langsung manggang semua, bisa kalian masukkan ragi dulu yang sudah kalian aktifkan tadi. Ambil sedikit ya, untuk satu loyang itu ambil seujung sendok teh aja. Kemudian kita biarkan dulu 15 menit. Karena ini butuh waktu ya, nggak bisa langsung dipanggang, langsung mengembang. Kemudian kita tambahkan lagi soda kue pada saat mau manggang. Soda kue boleh duluan karena soda kue ini nggak berpengaruh walaupun sudah bercampur dengan cairan. Yang berpengaruh di sini adalah raginya. Kalau ragi dibiarkan lama-lama, adonan kita itu akan berfermentasi, akan menuju ke arah roti. Jadi sebaiknya adonan dibagi saja. Ini aku akan coba pakai ragi ya. Kita biarkan nanti 15 menit berbusa dulu baru dipanggang. Kalau udah campur ragi gini, dia maksimal cuma 3 jam aja. Nanti buang udara baru dipanggang. Kita biarkan, kita tutup aja. Sedangkan untuk versi banyak yang udah kita kasih ragi, dia seperti ini. Ini udah kita biarkan mengembang sekitar 15 menit jadi seperti ini ya, sudah dicampur adonan biang. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tidak berbusa lagi. Pertanda raginya sudah aktif ke adonan kita itu berbusa-busa. Cuman ini minusnya teman-teman, ini nggak bisa lama nunggu pelanggan. Jadi makanya saya sarankan di situ untuk dimasukkan adonan biang itu per berapa loyang, terutama yang lagi merintis. Pastikan ini sudah kembali ke posisi awal adonan kita, barulah kita panggang. Kemudian jangan lupa tambahkan soda kue di sesaat mau manggang. Soda kue di sini berfungsi untuk membantu pembentukan serat-seratnya. Biar seratnya itu cantik, tinggi-tinggi, tetap seperti serat martabak. Tapi kalau kita tidak menambahkan soda kue, maka adonan kita ini akan jadinya lembut lumer aja. Betul-betul mendekati persis martabak bolu teman-teman. Nah, jadi itu mudah-mudahan bisa dipahamin apakah kalian suka tekstur yang seperti apa. Ini kebetulan aku suka tekstur tetap tekstur martabak bangka. Jadi ada lembut-lembutnya dan kenyal-kenyalnya. Jadi ragi di sini tetap ditambahkan soda kue. Aduk rata seperti ini saja. Kemudian ini siap dipanggang teman-teman. Panaskan loyang seperti biasa, tes air. Seperti itu ya, loncat dan terserap, tanda loyang kita sudah panas. Kemudian kita bersihkan loyang, pastikan loyang itu benar-benar bersih ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk naik turun adonan kita tadi supaya nggak ada yang mengendap di bagian bawah. Nah, dan pastikan juga raginya tadi sudah nggak ada busa-busanya lagi, itu pertanda adonan kita itu sudah kembali ke bentuk semula. Nah, seperti ini ya caranya teman-teman. Kemudian kita tuang di tengah. Dengarkan bunyi tuangan. Seandainya bunyinya itu pas, tidak senyap dan tidak kencang, maka adonan boleh kita geber. Seandainya kita mau mempercepat masa panggang. Tapi martabak ragi ini percayalah nggak perlu permainan api, dia tetap akan mengembang saja teman-teman ya. Walaupun kita manggang tanpa jeda, hanya dengan api sedang cenderung kecil, ini tetap akan jadi juga. Itulah keunggulannya kalau kita menggunakan martabak ragi. Jarang sekali yang mengalami kegagalan pada martabak ragi yang di backup sama soda kue. Itu saja ya teman-teman untuk pembuatan video hari ini. Untuk lanjutannya seperti biasa manggang ya. Bisa juga manggang tanpa jeda, bisa kita panggang semua. Dan adonan yang tadi yang udah dicampur sama adonan induk itu nggak tahan lebih dari 3 jam. Nah, tapi kalau kita nggak pakai ragi, adonan kita bisa tahan sampai 8 jam nunggu pelanggan. Jadi teman-teman pastikan dulu, sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar postingan. Buat teman-teman yang butuh kursus, aku tetap open ya. Ini nanti akan diajarkan semua kue-kue dan masakan yang saya bisa. Dan ada grup alumninya, namanya grup FB Baking Parenting. Jadi kalian bebas konsultasi selama saya hidup dengan investasi hanya 250.000 untuk ambil kelas martabak. Free bimbingan 100 macam resep, termasuk martabak manis, krepes, cookies, bikang, roti, donat, pizza, kue kering, dan lain-lain. Kalian bisa dapatkan semua bimbingannya beserta resep. Hanya dengan membayar kelas martabak manis. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa next video. Belah makan martabak, lemak nian, oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.